Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Maulana Yusuf. Saya mahasiswa di Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Media Digital, Fakultas Sekolah Tinggi Teknik Elektro dan Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan suatu pembelajaran berbentuk video tutorial mengenai pembahasan suatu program berbentuk aplikasi Java desktop mengenai aplikasi penerimaan mahasiswa baru yang dibuat menggunakan software NetBeans, dan juga sekaligus aplikasi ini menjadi suatu tugas saya di pemrograman Java J2SE. Sebelum saya akan tunjukkan kepada pembuatan atau penggunaan daripada aplikasi tersebut pada software NetBeans, saya akan jelaskan mengenai database yang saya buat untuk mendukung daripada aplikasi tersebut. Pertama-tama, jika kita menginstal SAM, kemudian kita buka localhost, kemudian kita buat satu database baru. Di sini juga saya membuatnya seperti itu. Saya beri database saya dengan nama mahasiswa baru. Mahasiswa baru ini terdiri dari beberapa tabel, yaitu 5 tabel. Yang pertama adalah tabel calon mahasiswa. Pada tabel ini terdiri dari beberapa macam struktur. Ada nomor BP, nama mahasiswa, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, warga negara, agama, hingga sampai pekerjaan orang tua. Nah, database ini ataupun tabel ini berfungsi sebagai penyimpanan data daripada mahasiswa yang akan mendaftar. Kemudian ada lagi jurusan. Jurusan pada tabel ini terdiri dari 2 macam kode. Yang pertama adalah kode jurusan, yang kedua adalah nama jurusan. Nama jurusan ada beberapa macam: bisnis, pendidikan agama Islam, ilmu komunikasi, manajemen, pemasaran, informatika, pidana, dan teknik pertambangan. Dan juga ada kode jurusan mulai dari 1 sampai 8. Kemudian ada lagi kelas, terdiri dari 2 macam 2 tabel, yaitu 2 kolom, yaitu 3 kolom, kode kelas, jumlah kapasitas, dan jumlah daripada yang mendaftar. Sekarang pada tabel ini terdiri daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terdiri dari 7 kelas yang mulai dari A, B, C, D, E, F, G, dan juga kapasitas yang bervariasi mulai dari 30, 35, 40, 30, 50, 30, dan 35. Kemudian ada lagi login untuk si server ataupun administrator dalam mengakses fungsi ataupun aplikasi tersebut. Ada lagi mahasiswa, yaitu kode mahasiswa dan nama mahasiswa. Setelah kita melihat daripada database yang telah kita buat, sekarang kita akan merujuk kepada aplikasinya. Pertama-tama, project ini saya beri nama Bismillah aplikasi penerimaan mahasiswa baru. Terdiri dari beberapa macam, mulai dari source package dan juga library. Sebelum ke package-nya maupun form dan kelas, saya akan jelaskan library yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi ini. Pertama, ada Swing Application Framework, berfungsi sebagai media pendukung dari pembuatan aplikasi. Terus yang kedua ada MySQL JDB Driver, merupakan suatu media perantara antara aplikasi yang dibuat daripada di NetBeans kemudian dengan database yang telah dibuat pada MySQL, sehingga MySQL JDBC Driver ini akan menjadi perantara menghubungkan ke database atau memanggil database. Kemudian ada lagi Absolute Layout, berfungsi sebagai media untuk membuat suatu layout pada form aplikasi. Kemudian Spring Frameworks, berfungsi untuk membuat frameworks. Kemudian ada lagi JCalendar, berfungsi sebagai media atau pendukung pembuatan suatu form yang menginputkan kalender seperti tempat tanggal lahir maupun tanggal lahir. Kemudian ada lagi Jasper Report sebagai suatu pendukung untuk memberikan output kepada aplikasi dalam bentuk report seperti PDF maupun Excel sebagainya. Kemudian ada lagi iText PDF dan iText Extra. iText PDF ini berfungsi untuk sebagai pendukung daripada aplikasi membuat suatu laporan berbentuk PDF.
Kemudian access extra ini merupakan pendukung daripada report-report yang lain ataupun perintah output laporan yang lain. Kemudian di sini juga saya menggunakan JDK 1.7. Demikianlah library yang digunakan dalam aplikasi ini. Selanjutnya saya akan memberikan suatu penjelasan mengenai kelas. Bagi kelas, yang pertama adalah kelas DB. Kelas DB ini merupakan suatu kelas yang di dalamnya terdapat suatu script yang berfungsi lebih menekankan kepada perintah untuk mengakses daripada database-nya. Terlihat pada di sini ada string URL JDB MySQL /localhost 3306 mahasiswa baru. Di sini localhost merupakan daripada lokasi database-nya, kemudian 3306 ada portnya, kemudian mahasiswa baru adalah database-nya. Semua script yang dari sini mulai dari atas kemudian hingga bawah lebih menekankan pada akses daripada database, sehingga nantinya kelas ini akan berfungsi sebagai media perantara. Form-form yang akan dibuat itu akan dapat connect ataupun terintegrasi dengan database. Kemudian ada koneksi, ini sama seperti kelas DB, lebih menekankan pada localhost. Kemudian ini saya akan bagi pada kelas DB ini, koneksi ini akan lebih terintegrasi pada server, dan ini adalah lebih terintegrasi pada client. Kemudian ada print utilities. Print utilities ini berfungsi sebagai media perantara, di mana nantinya si server dapat memberikan suatu perintah output berupa laporan. Nah, laporan tersebut akan di print dalam bentuk PDF maupun dalam bentuk tabel. Di sini terlihat jika berhasil maka akan print, jika gagal maka akan muncul error printing. Itu. Kemudian alat koneksi sama menekankan kepada integrasi pada database. Kemudian saya kenalkan pada formnya. Yang pertama adalah form login. Nah, form login ini ada dua macam tipe. Yang pertama login untuk administrator sebagai server, yang kedua adalah sign up untuk klien sebagai media daftar mahasiswa baru. Jika nanti klien mengakses daripada daftar mahasiswa baru, maka si mahasiswa baru akan menjadi klien dan dapat menyebutkan dua hal. Yang pertama adalah dia dapat melihat jurusan, yang kedua dia dapat menyebutkan biodatanya sendiri. Kemudian ada lagi administrator, jadi dari dua macam, username dan password. Jika nanti si admin ataupun server ini mengaksesnya, kemudian login, dia akan menjadi server yang akan membuat suatu perintah-perintah pengolahan data, yaitu menginputkan jurusan, kelas, menampilkan laporan dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi form, yaitu data jurusan. Nah, form jurusan di sini terdapat suatu form yaitu entry data jurusan, mempunyai dua macam inputan, kode jurusan dan jurusan. Ini akan diakses oleh server yang nantinya dapat menyebutkan kode jurusan dan jurusan yang akan tampil pada tabel-tabel ini. Sekaligus si server itu juga difasilitasi oleh 4 macam fungsi, mulai dari save, edit, delete, dan exit. Kemudian ada juga lagi kelas. Nah, di sini kelas ini merupakan hak daripada server. Dia dapat menginsertkan daripada kode kelas dan kapasitas per kelas itu berapa orang. Kemudian akan tampil di sini sebagai tabel dan juga difasilitasi oleh macam fungsi bentuk tombol button, save, edit, delete, dan exit. Kemudian ada form mahasiswa. Form mahasiswa ini akan diakses oleh si klien sebagai mahasiswa yang dapat menampilkan dapat menginputkan beberapa macam biodata, nomor induk buku pokok, nama mahasiswa, alamat, hingga tahun terdaftar. Kemudian ada lagi data jurusan. Data jurusan itu merupakan laporan daripada klien yang akan mengakses. Jika nanti sebelum kalian mengikutkan daripada biodata dirinya, dia dapat melihat jurusan apa saja yang ada pada database tersebut. Kemudian ada lagi laporan. Ini dapat diakses oleh server. Dia akan melaporkan siapa saja yang mendaftar sebagai mahasiswa. Jadi si klien tersebut dapat menampilkannya di sini tabel ini, dan juga dapat memberikan suatu tampilan ataupun save pada PDF. Kemudian ada lagi main menu. Ini adalah tampilan form atau aplikasi yang akan diakses oleh server. Server dapat mengakses 4 hal.
Mulai dari entry, yaitu jurusan, menginputkan jurusan, menginputkan kelas, dan laporan, memberikan laporan setelah rapat. Kemudian ada lagi mahasiswa baru, terdiri dari 3 macam hak akses. Yang pertama, dia dapat melihat jurusan apa saja, kemudian dapat menginputkan biodata pada mahasiswa tersebut, kemudian juga exit. Nah sekarang coba dan juga ada lagi package yang lain, yaitu gambar, berfungsi sebagai penghias aplikasi atau pendukung-pendukung aplikasi. Sekarang coba saya demokan daripada aplikasinya. Nah, maka akan muncul pertama kali yaitu form login. Saya akan coba untuk menemukan daripada klien terlebih dahulu, kemudian server. Untuk mengakses klien, dapat menggunakan tombol button daftar yang ada pada form daftar mahasiswa baru. Tinggal klik satu kali, kemudian akan muncul di sini. Nah, dia akan dapat menginputkan mengakses dua hal, mulai dari entry mahasiswa dan jurusan. Sebelum entry mahasiswa, alangkah baiknya mahasiswa tersebut melihat jurusan yang ada, yaitu misalkan klik lihat jurusan, maka akan muncul seperti ini. Jurusannya ada beberapa macam, mulai bisnis, pendidikan agama Islam, ilmu komunikasi, manajemen, pemasaran, dan informatika, kebidanan, dan teknik pertambangan. Kemudian kita akan coba menginputkan data mahasiswa. Misalkan di sini saya akan 9 nama lengkap, yaitu misalkan Budi, alamat Surabaya, teman lahir Surabaya, pada tanggal 1998-23, pria, WNI, Islam, belum kawin, masih SMA, tahun tamatnya misalkan 2005, asal sekolah SMA N1 Surabaya, orang tua misalkan Jabir, kemampuan sarjana sebagai guru, mendaftar pada tingkat 26, semester 1, jurusan pendidikan agama Islam, kelas A, status mahasiswa aktif, dan tahun terdaftar 2066. Kemudian kita akan save, maka akan muncul sukses tambah data. Di sini nanti di database-nya juga akan bertambah seperti itu. Kemudian kita exit. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan server. Server ketikkan username, yaitu admin, dan password mudah. Nah, maka server akan muncul formnya seperti ini. Server dapat mengakses 3 hal. Yang pertama, menginputkan jurusan. Misalkan kode jurusannya adalah 9, dan jurusan misalkan marketing. Nah, kemudian kita save, maka akan muncul sukses tambah data. Selain itu juga server dapat menginputkan daripada kelas, misalkan kode kelas A, FG, A, kemudian kapasitasnya ada 20 orang, terkait pengisian, maka akan muncul message yaitu sukses tambah data. Selain itu, si server ini juga dapat melaporkan siapa saja yang mendaftarkan sebagai mahasiswa dengan cara klik laporan, kemudian klik button laporan. Bahkan akan muncul ini. Tadi kita sudah menyebutkan namanya Budi di sini, asal Surabaya, pria, WNI, dan dari SMA Surabaya. Coba kita akan save ke PDF. Ini akan memberikan suatu outputan dalam PDF dan muncul message berhasil simpan di drive Anda, lokasi di sebelah project. Coba kita lihat projectnya. Nah, di sini muncul outputan daripada PDF yang berjudul laporan penerimaan mahasiswa. Kita buka. Nah, maka akan muncul seperti ini, mulai nomor BP sampai tahun terdaftar. Tadi kita sudah menginputkan nama Budi. Nah, di sini Budi sudah terinputkan, asal Surabaya. Nah, terinput. Sekarang coba kita break ke menu. Nah, di sini server juga setelah berikan suatu hasil jemput aplikasi, server juga dapat lapor.
Nah, sekarang kita coba juga lihat database calon mahasiswa. Nah, di sini si Budi sudah terintegrasi pada database atau bersama database. Ya, terima kasih telah menonton daripada video pembelajaran berbentuk kebutuhan ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya dalam mempelajari pemrograman Java dalam hal pembuatan aplikasi client server. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan aplikasi dan kekurang jelasan dalam penjelasan, karena semuanya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Dan akhir kata, saya Wilton Maulana Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.